ada pasal-pasal yang mungkin harus diluruskan. Mungkin seperti apa Bang mungkin? Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang sampai hari ini juga masih terus mengawal kasus dari Nikita Mirzani tentunya. Memang beberapa waktu lalu, alhamdulillah kita baru selesai melakukan proses upaya hukum PK, ya. Nah, dalam upaya hukum tersebut juga kami dari penasihat hukum menghadirkan ahli ITE. Kebetulan beliau ada di samping kami, Prof. Henry Subiakto. Beliau adalah salah satu juga bagian dari tim yang merumuskan undang-undang ITE tersebut, sehingga kami meminta pandangan beliau pada saat di persidangan itu apakah ya dalam konteks kasusnya Nikita Mirzani yang saat ini dituduhkan melanggar pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, itu kami meminta kepada Prof. Henry sebagai ahli hukum ITE untuk menjelaskan bagaimana sih sebenarnya norma atau kaidah hukum yang tepat untuk kemudian diterapkan dalam kasus-kasus. Nah, apakah dalam kasusnya Nikita Mirzani ya yang dalam konteks ini tepat untuk dinilai dengan norma yang ada di pasal 27B. Nah, lebih spesifiknya nanti kepada beliau Prof. Henry yang akan menjelaskan, karena beliau juga sudah memberikan keterangan pada saat di persidangan PK. Demikian, silakan Prof. Ya, jadi ketika saya diminta memberikan penjelasan atau keterangan tentang pasal 27B, saya akan sampaikan bahwa pasal 27B ini kan isinya larangan pemerasan menggunakan informasi elektronik atau menggunakan internet gitu ya. Dulunya ada pasal pemerasan ada di KUHP, tapi kalau KUHP kan umum. Ini yang khusus pemerasan menggunakan internet itu pasal 27B. Nah ya, Nikita ini berdasarkan keputusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bahkan kasasi, itu dikatakan oleh para hakim saat itu, baik hakim di pengadilan negeri maupun tinggi, kemudian dibenarkan atau diperkuat di kasasinya, itu melakukan atau terbukti melakukan pemerasan dengan internet tadi, dengan padahal saya sebagai ahlinya, saya melihat bahwa di persidangan itu tidak pernah ada alat bukti yang menunjukkan bahwa Nikita itu satu, kalau namanya pemerasan dengan internet itu harus ada namanya ancaman. Jadi tidak ada alat bukti informasi elektronik yang berupa ancaman. Jadi kata-kata mengancam, awas, ancaman itu apa? Ancaman itu pernyataan akan melakukan suatu perbuatan yang mengkhawatirkan atau menakutkan. Dalam konteks 27B ini adalah dia akan membuka rahasia individu dari korban maupun ancaman pencemaran nama baik. Jadi mengancam melakukan pencemaran nama baik atau mengancam melakukan membuka rahasia pribadi gitu ya. Dan itu tidak ada ancaman itu. Jadi harus ada ancaman, nggak ada. Kita lihat bukti elektroniknya nggak ada ancaman-ancaman itu. Yang kedua, selain ancaman, itu harus ada yang namanya pemaksaan. Memaksa korban, kamu harus membayar aku sekian. Misalnya begitu. Kamu harus melakukan ini, mentransfer uang sekian. Tidak ada. Yang ada itu adalah pernyataan dari orang lain, dan itu pun bukan juga berbentuk ancaman, gitu ya. Bahkan yang banyak diungkap di persidangan itu malah pernyataan-pernyataan Nikita yang terkait dengan wajah orang yang berdempulan gitu kan, atau wajahnya buruk. Itu bukan urusan ancam-mengancam itu. Itu bisa saja orang mengatakan bahwa wah, menyebut fisik orang itu adalah penghinaan ringan, itu bisa. Tapi ini pasal yang lain. Makanya ada semacam pencampur adukan ya antara penghinaan dengan
ancaman tadi, ancaman atau dalam konteks ini adalah pemerasan. Jadi pemerasan itu harus ada ancaman, kemudian ada pemaksaan, dipaksa harus bayar gitu. Nah setelah ada ancaman dan pemaksaan, kemudian karena ditakutkan orangnya kan, ditakut-takuti itu dengan ancaman akan dibuka rahasianya itu, barulah kemudian ada mentransfer uang. Jadi ada 3 unsur. Nah Nikita sama sekali tidak di pengadilan tidak ada bukti elektroniknya, misalnya kata-kata yang mengancam tadi. Nah, yang ditunjukkan oleh pengadilan, oleh jaksa waktu itu kita lihat ya di pengadilan, itu yang ada adalah screenshot. Padahal yang dipermasalahkan oleh mereka sendiri yang dilaporkan itu TikTok. Bagaimana TikTok itu bisa ditunjukkan hanya dengan screenshot atau sebuah gambar sesaat gitu. Padahal kan kalau namanya video TikTok itu kan ada durasinya, ada intonasinya, gimana ngomongnya, ngancam itu kan ada intonasinya, mimiknya bagaimana. Ketika di screenshot kan hilang itu makna-makna itu. Nah oleh karena itu saya ketika menjadi ahli saya mengatakan bahwa ini alat buktinya sangat lemah, tidak valid itu satu. Kemudian ada pasal-pasal yang memang diterjemahkan, ditafsirkan oleh hakim itu secara tidak benar atau tidak sesuai dengan norma aslinya. Ketika dulu dibuat di dalam Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 pasal 27B itu dulunya kan pasal 27 ayat 4 ya dulunya. Terus kemudian dipecah kan, ada 27A sendiri, ada 27B. Tapi awalnya dari 7A ayat 4 sama 27 ayat 3 gitu. Ada perbedaan. Nah kemarin itu nampak sekali di persidangan itu semacam kerancuan gitu ya, kerancuan menilai atau menafsir perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terpidana, yaitu Nikita dan kalau nggak salah namanya Ismail ya, Ismail itu kena, dia seolah-olah melakukan pemerasan, tapi malah kadang-kadang yang muncul itu adalah penghinaan. Nah itu berarti apa? Jaksa itu di dalam membuat dakwaannya itu rancu. Kemudian hakim karena PN maupun PT maupun sampai MA itu mengalami kesalahan di dalam menerapkan. Makanya kami mengatakan waktu itu bahwa ini yang disebut error in judicando. Kesalahan menerapkan hukum seolah-olah hukum itu menjadi hal yang normanya baru. Jadi kalau itu dibiarkan, ya, itu hakim-hakim yang kemarin memutuskan Nikita itu seolah-olah bikin norma baru. Padahal norma baru itu hanya boleh oleh legislasi, oleh DPR, oleh pemerintah dan DPR. Gitu loh. Itu makanya ini memang ya kami sangat berharap kepada hakim PK untuk meluruskan kembali. Peluang itu masih bisa nggak sih Pak? Oh iya sangat. Kami sangat berharap ya. Karena terus terang kalau hakim di tingkatan PN, PT salah, kemudian diperbaiki oleh hakim PK itu kan pengadilan yang luar biasa. Artinya mereka pasti akan lebih hati-hati. Kemudian ini kan juga jadi perhatian publik nih, publik nasional nih, karena banyak diberitakan TV-TV, diberitakan media sosial dan sebagainya. Saya yakin hakim di tingkatan PK ini akan lebih hati-hati, apalagi muncul semacam harapan-harapan masyarakat bahwa akan ada pengadilan yang lebih fair, lebih adil. Sebenarnya kan itu ya setengahnya diterimanya PK itu kan harapan-harapan masyarakat. Saya yakin hakim tidak akan gegabah di dalam memutuskan pengadilan. Oke. Oh, ini bisa dibilang cacat hukum nggak? Cacat hukum nggak sih? Bisa dibilang cacat hukum nggak sih? Ya justru kalau di PK kita ajukan PK itu karena ada kesalahan dalam penerapan hukum. Ya kesalahan itu bisa aja disebut sebagai cacat hukum gitu loh. Makanya kita ajukan PK. Kalau nanti PK ini diterima berarti hakim PK membenarkan.
Karena ada novum, ada hal baru dan ada memang kesalahan penerapan yang tadi kita katakan sebagai error in judicando tadi.